Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Aisyah dengan NIM 431191200090. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai bisnis saya, yaitu Banovi atau Banana Coffee, di mana saya dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan satu saya, yaitu Bapak Amang S.E. MAK. Pertama, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai poster bisnis Banovi saya, yaitu noble purpose dalam bisnis ini, yaitu untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi pemerintah dalam memajukan UMKM di Indonesia, salah satunya dengan cara ikut menciptakan bisnis UMKM. Di mana memajukan UMKM berarti juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, bisnis juga merupakan bentuk tanggung jawab saya terhadap diri saya untuk melatih kemandirian dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan saya tanpa harus mengandalkan orang tua. Untuk mencapai noble purpose tersebut, maka solusi yang ditawarkan yaitu dengan membangun bisnis Banovi yang memprioritaskan kualitas produk dan harga. Banovi dibuat dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas demi menghasilkan cita rasa Banovi yang mahal, meskipun produk ini dibanderol dengan harga yang terjangkau. Harga yang ditetapkan tersebut bertujuan agar Banovi dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Model bisnis untuk usaha Banovi ini yaitu untuk menargetkan seluruh kalangan masyarakat, terutama bagi pecinta makanan manis atau dessert. Kemudian mempromosikan melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kemudian mengadakan promo dan diskon di beberapa event tertentu. Bangun bisnis ini terdapat tim yang berikut berkontribusi, yaitu saya sendiri, RIT sebagai marketing, Rahayu sebagai produksi, dan Fitriani sebagai bagian dari keuangan. Dalam poster juga terdapat sosial media dan kontak yang bisa dihubungi dalam melakukan pemesanan produk. Latar belakang usaha ini yaitu karena adanya inovasi bisnis yang semakin bervariatif dan inovatif saat ini, di mana hal tersebut membuat selera masyarakat juga semakin bervariasi, yang menjadi tertarik dan lebih memilih makanan yang unik, namun tetap memprioritaskan segi rasa. Salah satunya adalah makanan dessert. Dessert merupakan hidangan yang pada umumnya disajikan paling akhir sebagai makanan penutup atau cuci mulut. Produk dessert dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam memanfaatkan peluang usaha, misalnya seperti Banovi ini. Bagi kalangan pemula, bisnis ini cukup mudah, mulai dari proses produksinya, kemudahan dalam mencari bahan baku, serta murahnya harga bahan baku dapat menjadi keunggulan untuk memulai bisnis meskipun dengan modal yang kecil. Alasan tersebutlah yang menjadi daya tarik saya dalam memulai bisnis Banovi ini. Adapun tujuan dari usaha Banovi ini yang pertama, mengikuti selera konsumen terhadap makanan manis atau dessert. Yang kedua, mendapatkan profit. Yang ketiga, mempopulerkan makanan dessert yang masih jarang ditemukan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berwirausaha dalam usaha kuliner. Dalam merealisasikan bisnis Banovi ini, aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis perlu dianalisis untuk menilai apakah bisnis ini layak atau tidak layak untuk direalisasikan. Adapun aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis Banovi sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek hukum dan legalitas. Aspek ini menyangkut dengan semua hal yang berkaitan dengan legalitas rencana bisnis yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Bisnis Banovi ini merupakan bisnis dengan bentuk kepemilikan perseorangan, di mana bentuk kepemilikan perseorangan diasumsikan bahwa usaha tersebut merupakan usaha yang berskala mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UU UMKM, yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, di mana kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan,
atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Namun pada UU UMKM ini tidak tersedia ketentuan yang berkaitan dengan legalitas bentuk usaha karena memang UU ini ditujukan untuk mendukung iklim perkembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia sebagai salah satu pendukung kekuatan perekonomian di Indonesia. Yang kedua yaitu aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial ini menyangkut pada analisa atas dampak dari pendirian bisnis terhadap lingkungan di sekitarnya. Dalam ekonomi, bisnis Banovi ini meninjau dari aspek ekonomi adanya investasi dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memberikan pemasukan berupa pendapatan. Sedangkan bagi sosial, bisnis Banovi menelaah mengenai keberadaan bisnis Banovi ini di mana nantinya bisnis ini akan memberikan manfaat apa secara sosial maupun ekonomi kepada berbagai pihak. Salah satu manfaat yang berdampak dari adanya bisnis ini yaitu terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Aspek yang ketiga yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek pasar, dilakukan analisa pasar yang terdiri dari 3, yaitu segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Segmentasi pasar pada usaha Banovi ini menekankan untuk menghasilkan produk t-shirt yang dapat dikonsumsi untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah, menengah, maupun kalangan atas. Selain itu, segmen pasar usaha Banovi juga mencakup pada usia masyarakat, khususnya bagi kalangan anak muda, terutama bagi pecinta makanan manis. Target pasar yaitu diasumsikan Banovi adalah untuk seluruh wilayah Jakarta, khususnya daerah Jakarta Barat. Sedangkan berdasarkan demografi, target pasar bisnis ini yaitu untuk semua kalangan usia, khususnya bagi kalangan anak muda dan para pecinta makanan manis, semua etnis, semua profesi dan penghasilan, serta seluruh jenis kelamin. Positioning dalam usaha Banovi dapat dilihat dari bahan baku yang digunakan serta proses pengolahannya. Pada usaha Banovi ini menggunakan bahan isi yang terdiri dari pisang, karamel, biskuit regal, baliran whipped cream, serta tambahan topping seperti Oreo. Pemilihan bahan baku pada usaha Banovi ini pun tidak sembarangan. Kami hanya menggunakan bahan baku dengan kualitas yang pasti terjamin untuk mendukung cita rasa yang dihasilkan. Dengan begitu akan tertanam di hati konsumen bahwa hanya produk usaha kita yang paling terjamin kualitas serta cita rasanya. Namun, kami tetap selalu menjaga hubungan baik terutama antar pesaing dengan menciptakan persaingan yang sehat tanpa adanya saling menjatuhkan satu sama lain. Kemudian dalam aspek pemasaran yang perlu diperhatikan yaitu mengenai strategi pemasaran yang digunakan dalam suatu bisnis. Untuk usaha Banovi ini, kita menggunakan analisa 6P dalam strategi pemasarannya. Itu yang pertama, strategi produk. Dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas, demi menunjang cita rasa dari Banovi, menambah topping yang bervariasi seperti Oreo, Lotus, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kemasan yang simpel dan praktis. Strategi yang kedua yaitu price, harga, di mana strategi ini menetapkan harga pada Banovi yang terbilang terjangkau untuk semua orang, yaitu hanya sekitar 10.000 sampai 15.000 saja, dengan menggunakan sistem pembayaran COD atau via ojek online. Strategi yang ketiga yaitu promosi, dengan memanfaatkan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook sebagai media promosi. Contohnya dengan membuat poster, kemudian mengadakan diskon di beberapa event, terus melalui personal selling, yaitu menggunakan tester teman terdekat. Yang terakhir menggunakan testimoni kepada konsumen yang telah mengonsumsi Banovi sebelumnya. Strategi yang keempat yaitu placement, di mana strategi ini mendistribusikan produk dengan cara mendistribusikannya secara langsung ke konsumen tanpa melalui perantara. Kemudian strategi yang kelima yaitu people, di mana kriteria SDM dalam usaha Banovi yaitu menargetkan SDM yang kreatif dan berinovasi, bertanggung jawab terhadap tugasnya, jujur dan pekerja keras, serta mampu memberikan pelayanan yang baik dan mampu memasarkan produk dengan baik. Strategi yang terakhir yaitu proses, dengan
menjadikan kebersihan suatu hal yang utama dan penting dalam proses produksi Banovi agar tetap terjaga kehigienisannya. Selain itu, proses pelayanan terhadap konsumen dengan cara menjaga hubungan baik dengan konsumen seperti ramah dan melayani konsumen lama maupun baru, kecepatan dan ketepatan juga ditingkatkan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Aspek yang keempat yaitu aspek manajemen, di mana aspek ini memiliki cakupan yang luas, salah satunya adalah sumber daya manusianya. Dan berikut ini merupakan struktur organisasi beserta deskripsi pekerjaannya. Yang pertama yaitu secara idea, saya sendiri sebagai owner sekaligus marketing yang bertanggung jawab dalam merencanakan strategi pemasaran, melakukan kegiatan promosi, membuat rencana dalam pengembangan koneksi pemasaran. Kemudian Rahayu sebagai bagian dari produksi yang bertanggung jawab dan mengkoordinasi dalam kegiatan produksi, serta mengatur seluruh rencana produksi dan ikut serta dalam kegiatan produksi. Yang terakhir ada Fitriani sebagai bagian keuangan yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengkoordinasi penyusun anggaran, mengontrol penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional bisnis, dan merekap data penjualan serta pengeluaran dalam kegiatan bisnis. Aspek yang kelima yaitu aspek teknis yang terdiri dari letak usaha, yaitu lokasi tempat usaha Banovi ini di rumah pemilik, yaitu di Jalan Palapa 7 nomor 12, Sebagai Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Yang kedua, gambar produk. Banovi ini merupakan makanan penutup atau dessert yang terbuat dari perpaduan biskuit regal, pisang, karamel, dan whipped cream yang cocok disajikan dalam segala situasi karena bentuknya yang praktis dan aman. Yang ketiga ada analisis SWOT, dan yang terakhir proses pembuatan. Analisis SWOT pada usaha bisnis ini, yang pertama strength, yaitu berbahan dasar pisang yang masih jarang digunakan dalam bisnis-bisnis lainnya. Kemudian ada bahan produk yang terjamin sehat dan higienis, harga yang terjangkau, topping yang bervariasi, dan menggunakan bahan baku yang berkualitas. Namun memiliki kelemahan atau weakness, yaitu bahan baku tidak tahan lama, produknya mudah ditiru, tidak cocok bagi konsumen yang tidak suka dengan buah pisang. Kemudian ada street, yaitu persaingan yang tidak sehat, bahan baku tidak stabil, serta produk yang serupa dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang murah. Kemudian terdapat peluang atau opportunities, yaitu adanya lokasi strategis, kemudian ciri khas menu dan tampilan yang unik, dan masih jarang wirausaha yang menawarkan Banovi. Berikut ini merupakan proses pembuatan dalam memproduksi Banovi. Yang pertama, hancurkan biskuit regal, lalu campurkan dengan margarin cair, lalu sisihkan. Potong pisang sesuai selera dan sisihkan. Kemudian buat whipped cream dengan mencampurkan whipped cream instan dengan air, lalu aduk hingga kental, lalu sisihkan. Membuat karamel dengan cara panaskan gula dan sedikit air, lalu tunggu hingga berubah menjadi berwarna coklat keemasan, lalu masukkan margarin dan kental manis, lalu masak hingga kental. Masukkan biskuit regal yang sudah dihancurkan ke dalam wadah cup sebagai lapisan dasar. Kemudian masukkan potongan pisang di atas biskuit dan ratakan. Kemudian tuangkan karamel di atas pisang. Masukkan whipped cream dan ratakan hingga menutupi pisang. Jika ingin membuat dengan 2 layer, maka masukkan kembali pisang dan ratakan kembali. Tutupi kembali pisang dengan whipped cream secara merata. Taburkan topping seperti Oreo atau sejenisnya. Kemudian Banovi siap dinikmati. Aspek yang keenam yaitu aspek keuangan. Berikut ini total kebutuhan modal untuk bisnis Banovi yaitu Rp152.500. Total harga di atas merupakan harga untuk 2 ukuran karena kita menawarkan produk dengan 2 ukuran yaitu small dan large. Total bahan baku yaitu 105.500 dibagi 2 size. Jadi masing-masing size yaitu 52.750. Untuk penentuan harga jual, harga pokok produksi sama dengan total biaya dibagi hasil produksi. Untuk size small cup 52.750 ditambah 22.000 dari harga cup
dibagi 14 hasil produksi setiap harinya, jadi ditemukan 5.339 rupiah. Jadi harga jualnya yaitu Rp10.000. Untuk size large cup yaitu 52.750 ditambah 25.000 dari harga cup besar dibagi 11 dari hasil produksinya ditemukan Rp7.068. Jadi kami menetapkan harga yaitu sebesar Rp15.000 per piece. Untuk perhitungan laba rugi ditemukan dari hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal. Untuk size small cup 14 dikali 10.000 dikurangi 74.750 dan ditemukan hasil sebesar 65.250. Sedangkan untuk ukuran besar yaitu 11 dikali 15.000 dikurangi 77.750 ditemukan hasil sebesar 87.250. Untuk mencari presentasi laba yaitu dengan laba dibagi modal dikali 100%. Untuk size small diperoleh hasil 0,87% dari 65.250 dibagi 74.750 dikali 100%. Untuk ukuran besar 87.250 dibagi 77.750 dikali 100%, hasilnya 1,12%. Jadi total presentasi laba untuk dua ukuran yaitu sebesar 1,99%. Untuk break even point atau BEP untuk size small yaitu total biaya dibagi harga jual rata-rata ditemukan hasil sebesar 3 cup. Sedangkan size large hasil break even point-nya yaitu 5 cup. Jadi total per hari diperoleh dari BEP dibagi target penjualan per hari. Untuk size small 7 dibagi 14 sama dengan 0,5 per hari. Untuk large small 5 dibagi 11 dihasilkan 0,45 per satu hari. Untuk strategi bisnis yang digunakan dalam membangun bisnis ini yaitu yang pertama dengan menentukan target pasar seperti menargetkan untuk semua kalangan masyarakat, terutama bisnisnya untuk kalangan bawah dan menengah. Yang kedua dengan memanfaatkan sosial media sebagai media promosi. Ketiga memprioritaskan konsumen dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas dan dalam pelayanannya. Kemudian ada 4 relasi teman. Kelima reward dengan cara mengadakan diskon atau potongan harga untuk beberapa event. Yang terakhir yaitu dengan membuat anggaran dana. Kesimpulannya, usaha bisnis Banovi ini cukup menjanjikan sebab telah memiliki tren pasarnya tersendiri. Bisnis dessert Banovi pun masih jarang ditemukan di daerah sekitar saya, sehingga hal tersebut menjadi sebuah peluang untuk mempelopori usaha dessert Banovi di Jakarta. Proses pembuatan produk yang mudah dan sederhana juga menjadi salah satu alasan asal mula didirikannya usaha ini. Kemudian dalam proses pembuatan produk serta kecilnya modal yang dapat digunakan untuk melakukan bisnis ini dianggap cocok bagi pembisnis pemula seperti saya. Dalam merealisasikan bisnis Banovi ini, yaitu dengan menggunakan aspek-aspek yang terdapat dalam studi kelayakan bisnis seperti aspek hukum dan legalitas, aspek ekonomi dan sosial, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, aspek teknis, serta aspek keuangan. Selain itu, dalam suatu bisnis, strategi bisnis perlu diterapkan sebagai pendukung aktivitas bisnisnya, sehingga dapat mencapai goals tertentu pada suatu bisnis, salah satunya yaitu mendapatkan keuntungan. Strategi bisnis yang dilakukan pada bisnis Banovi ini yaitu dengan cara menganalisis SWOT bisnis tersebut. Dengan adanya strategi, diharapkan kegiatan bisnis ini dapat lebih terarah dalam mencapai tujuannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.